Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Sebuah mobil sedan berhenti di tengah jalan. Bagian depan tampak rusak parah karena habis dipakai buat nabrak. Seseorang keluar dari mobil itu dengan badan oleng. Dia adalah Ryoma yang dari kepalanya mengalir darah. Dia menoleh ke arah Tenkai yang terkapar di atas aspal. Ryoma panik bukan main, takut bosnya kenapa-kenapa. Dia segera memaksakan badan buat mendekati Tenkai. Begitu sampai, Ryoma langsung mengangkat badan Tenkai yang mukanya sudah berlumuran darah. Dia berteriak kalau akan menyelamatkan Tenkai. Sedangkan di depan stasiun, keributan belum selesai sepenuhnya. Hayato masih berusaha menutupi luka tusukan di perut Amata. Hayato pun melepas seragamnya buat membalut luka tersebut yang terus mengalirkan darah. Ada si kepala gundul Jin yang berjalan mendekat ke jasad Yama yang terbaring tak bernyawa. Seorang anak buahnya mendekat dan ngomong ke Jin kalau Yama sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri buat melindungi bos mereka. Jin berjongkok dan membalikkan badan Yama. Dia menutup kedua mata Yama, lalu nyuruh anak buahnya buat mengurus jasad dengan baik. Dengan marah, Jin bergumam minta maaf karena sudah terlambat datang. Dia menarik sebuah belati dari pinggang belakang dan berkata akan membalaskan dendam Yama. Yakuza gundul itu berteriak ke rombongannya buat tidak membiarkan satu orang pun lolos dari situ. Tapi dari kejauhan terdengar suara sirine yang keras. Semua orang langsung tersentak dan berteriak panik kalau polisi sudah datang. Mereka pun berlarian kabur. Sementara itu masih ada juga Nanjo yang dengan berani berteriak ke Masamune tidak akan lagi menuruti perintah Tenkai karena tadi sudah coba menembak Nanjo. Bocah itu berteriak kalau Tenkai tidak berhak memperlakukan rekannya seperti itu. Dia merasa sudah dikhianati. Nanjo kesal juga karena Masamune malah diam saja tidak berkata apapun. Lalu wakil Tenkai itu tersenyum. Dia bilang kalau tadi situasinya antara hidup dan mati. Dia tidak terima kalau Tenkai disalahkan. Masamune ngomong kalaupun situasinya tadi adalah Masamune bukan Nanjo, dia yakin Tenkai akan tetap menarik pelatuk pistolnya tanpa ragu. Masamune bilang beginilah cara kerja dunia bawah. Harus selalu siap mati dalam kondisi apapun. Masamune ngomong kalau Nanjo tidak mau, dia boleh pergi. Karena ada banyak orang yang bisa menggantikannya. Satu orang melapor ke Jin dan bilang dia tidak bisa menemukan Tenkai. Kemungkinan besar Tenkai sudah kabur. Jin jadi kesal mendengarnya. Sementara Hayato terus berteriak agar Amata bertahan karena sebentar lagi ambulan akan segera sampai. Di tempat lain, di sebuah jembatan, ada Ginta yang sadar dari pingsannya. Terdengar suara beberapa orang yang berteriak. Ginta mengaduh karena kepalanya sakit. Dia kaget pas menoleh melihat Seiko Mikio di sampingnya yang pingsan dengan luka lebih parah darinya. Ginta jadi ingat, tadi ada mobil yang ngebut dan menabrak mereka. Lalu Ginta melihat keluar dan menyadari mobil yang dia tumpangi saat ini sedang dalam posisi yang berbahaya, bergantung di atas jembatan dan hanya ditahan pakai besi pagar yang tersangkut. Ginta panik karena tahu kalau sampai kaitan pagar itu lepas, mereka akan terjun bebas ke bawah jembatan dan nyawanya tidak akan selamat. Nishiki yang duduk di kursi pengemudi juga sudah tak sadarkan diri. Ginta bingung bagaimana cara menyelamatkan diri. Tahu-tahu terdengar teriakan dari atas jembatan. Dua orang bertanya dengan suara nyaring, mencari tahu kondisi penumpang di dalam mobil. Ginta segera berseru kalau ada orang di dalam. Dua orang itu baru bersiap menolong, tapi mobil tersebut malah bergerak lagi. Salah satu pria berteriak kalau mereka tidak bisa turun karena akan bikin mobilnya lebih cepat jatuh. Dia minta agar Ginta merangkak ke jendela belakang mobil agar lebih mudah ditarik ke atas. Ginta ngomong dia akan mencoba. Tak ada pilihan lain. Tidak mungkin Ginta membawa Mikio dan Nishiki bersamanya.
Ginta merangkak perlahan melewati badan Mikio. Dia berhasil meraih besi pagar yang tersangkut di mobil. Tapi baru Ginta merangkak naik, tahu-tahu sebuah tangan mencengkram kakinya. Itu adalah tangan Mikio yang baru saja sadar. Mikio sepertinya terluka cukup parah. Dia tidak bisa bergerak, cuma menatap Ginta dan melarangnya pergi. Orang-orang di atas jembatan juga melihat dan berteriak kalau masih ada orang lainnya yang hidup. Di dekat situ ada Ryoma. Dia kesal mengetahui kemungkinan Mikio masih selamat. Dia bertekad menghabisi Mikio, tapi jadi ragu melihat kondisi Tenkei di dalam mobil yang belum juga sadar. Ryoma memilih membawa Tenkei ke rumah sakit agar nyawanya bisa ditolong. Dia berpikir, selama Tenkei selamat, mereka masih bisa memburu Mikio lain waktu. Satu orang mendekat karena melihat kondisi mobil Ryoma. Tapi segera saja Ryoma menekan pedal gas dan pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Mikio berteriak kesakitan. Dia merasakan badannya tidak bisa digerakkan. Mikio minta agar Ginta membantunya. Pria yang menunggu di atas jembatan meneriaki Ginta agar segera merangkak ke atas karena khawatir mobilnya akan segera jatuh. Ginta menoleh lagi ke arah Mikio. Dia merasa tidak tega. Dia berteriak kalau masih ada 2 orang lagi di dalam mobil. Ginta bertanya apa ada yang punya tali buat menarik 2 orang tersebut. Tapi baru Ginta selesai bicara, terjadi guncangan karena pagar jembatan semakin tidak kuat menahan beban mobil. Pria bertopi di jembatan menyuruh Ginta segera naik dulu daripada ikut terseret jatuh. Tapi cengkraman Mikio sangat kuat memegangi satu kaki Ginta. Bocah itu jadi ikut panik lagi. Pria bertopi mengulurkan tangan dan ngomong agar Ginta meraihnya. Mikio berteriak kalau dia tidak akan mati di tempat itu. Ginta menyuruh Mikio jangan bergerak terus. Tapi ketua Yakuza itu malah ngamuk, meronta, minta segera ditolong. Sebuah guncangan keras bikin badan Mikio terhempas dan tangannya lepas dari kaki Ginta. Bocah itu cuma bisa bilang maaf dan tangannya segera meraih lengan pria bertopi di atas jembatan. Tapi belum juga berhasil diraih oleh Ginta. Badannya merosot jatuh karena besi yang tersangkut di mobil sudah lepas. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago.